kolaborasi John Sitorus. Kanal yang membuat Anda semakin berspekulasi karena opini saya. Perbedaan pendapat mesti diberi ruang kebebasan. Karena di sanalah gagasan bisa terbentuk. Gagasan itulah yang membentuk karakter sebuah bangsa. Diwarisi 4,29 juta warga miskin, atau 14,56% tahun 2013 lalu, menjadi modal berat bagi Ganjar Pranowo untuk menahkodai Jawa Tengah. Tak mudah untuk memimpin Jawa Tengah kala itu. Dengan modal yang begitu memprihatinkan, kemiskinan masih sangat tinggi. Angka stunting apalagi, 37%. Juga angka kematian ibu dan anak yang menjadi momok menakutkan di Jawa Tengah. Angka putus sekolah lebih parah lagi. Belum lagi pelayanan publik yang amburadul. Pungli yang merajalela, korupsi yang mengakar hingga trust kepada pemerintah saat rendah kala itu. Apalagi, saat itu, Jateng baru diwarisi oleh kepemimpinan yang tidak dekat dengan rakyatnya, Bibit Waluyo. Maklum, Pak Bibit kala itu adalah mantan perwira militer. Apa-apa mesti seremonial dan tidak lazim dekat dengan bicara sembarangan dengan rakyat. Hampir tak ada warisan yang menguntungkan dan membantu Ganjar Pranowo. Ganjar hanya diwarisi APBD sekitar 20-an triliun per tahun atau seperempat APBD DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk 3 kali lipat DKI Jakarta, belum lagi bencana alam yang beberapa kali menimpa Jawa Tengah. Tangan Ganjar begitu kompleks untuk menguraikan berbagai masalah satu persatu. Bagian dari anggaran itu masih harus disalurkan lagi ke 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Anggaran sudah sedikit, masih harus dibagi lagi. Rasanya sulit untuk membayangkan Ganjar membawa perubahan berarti bagi Jawa Tengah dengan modal yang sedemikian memprihatinkan. Tapi itu bukan alasan. Modal kecil bukan pematah arang untuk dibarakan. Bagi Ganjar, ini adalah tantangan dan peluang. Disinilah kreativitas, kolaborasi, harmonisasi antar lembaga, pimpinan, dan elemen disinergikan. Tak mudah memang, perlahan tapi pasti, pungli dibereskan. Pak sopir tak lagi bayar pungutan di jembatan timbang dan jalan-jalan tertentu. Tagline boten korupsi, boten ngapusi juga moto sekaligus pelayanan birokrasi Jawa Tengah. Program Jokawin Bocah sukses menurunkan angka stunting dan pernikahan dini. Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Ganjar membuat program yang mungkin agak nyeleneh. Jateng Gayeng Nginceng Wong Mateng atau 5NG. Hasilnya, angka stunting Jateng lebih baik daripada angka stunting nasional. Luar biasa. Dalam bidang ekonomi, Ganjar sukses membawa Jawa Tengah sebagai provinsi dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Padahal, APBD-nya jauh lebih kecil dari Jakarta. Aturan investasi disederhanakan. Perizinan UMKM dipermudah. Bahkan, UMKM difasilitasi untuk mendukung ekspor. Maka gak heran jika UMKM Jateng mampu menembus nilai ekspor hingga 3,5 miliar dolar hanya dalam 1 triwulan 2023 saja. Hasilnya, Ganjar sukses mendongkrak PDRB Jawa Tengah hingga 250,2% dari 623 triliun jadi 1.561 triliun. Wow, fantastis. Ada lagi program Jogotongo yang unik pada masa pandemi COVID-19. Program yang memberdayakan warga hingga RW untuk berpartisipasi aktif dan saling menjaga penularan COVID-19. Hasilnya, Jawa Tengah mampu menekan penularan COVID-19 dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pan-RB. Ada program SMK Boarding yang gratis khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah gratis, fasilitas gratis, asrama gratis, hingga lulusannya siap kerja di luar negeri dengan gaji 20 juta per bulan. Bahkan, Pak Jokowi sendiri ingin mengadopsi program SMK Boarding Ganjar Pranowo.
Yang keren lagi, Ganjar adalah satu-satunya gubernur yang berani memecat ASN dan guru yang mendukung tindakan intoleran dan kelompok radikal. Sejauh ini, tidak ada tokoh yang seberani Ganjar Pranowo yang lantang melawan ideologi khilafah yang mulai menjamur di Indonesia. Pancasila banget ya. Sukses menurunkan 1 juta kemiskinan, angka stunting berkurang hingga 71%, 10 kali WTP berturut-turut dari BPK, provinsi paling ramah anak dan perempuan, PDRB naik 250,2%, 86.917 UMKM baru, 2.300 desa mandiri energi, 1.135 embung desa, 10.943 km jalan desa, 79 pasar tradisional, 71 puskesmas, 818 desa wisata, 3 bandara baru, 29 desa anti korupsi, 18 SMK boarding, jambanisasi hingga 94%. Bukan hanya itu, provinsi paling berintegritas oleh KPK, hemat anggaran 1,2 triliun dengan sakit, hat-trick provinsi terbaik pembangunan daerah, renovasi rumah tidak layak huni lebih dari 1 juta rumah, kartu Jateng Sejahtera, kartu Tani Jateng, gubernur paling vokal melawan intoleransi dan kelompok radikal, Best Governor 2023, dan lain-lain. Oh ya, soal Wadas, Ganjar Pranowo telah menuntaskan pemberian ganti rugi kepada seluruh warga Wadas. Hasilnya bahkan fantastis. Ada yang dapat 4 miliar, 8 miliar, dan lebih dari 10 miliar. Warga menjadi memiliki rumah yang jauh lebih baik, punya usaha sendiri, dan bahkan beli kebun sawit di Kalimantan. Ribuan capaian Ganjar Pranowo untuk Jawa Tengah bukan sekedar tulisan tinta dan kata-kata yang dipidatokan di depan halayak. Capaian itu nyata, ada bentuknya, ada perubahan yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Bukan pula kelebihan bayar atau sekedar menghabiskan anggaran. Pemimpin itu bukan sekedar membangun benda-benda mati untuk sekedar selfie, atau sekedar membeli barang-barang bekas untuk menghabiskan anggaran dan memperkaya kroni-kroninya. Pemimpin itu harus mampu membangun manusia, desanya juga, karena desanya lah wujud asli Indonesia yang sebenarnya. Membangun desa tak semudah membangun halte-halte di pinggir jalan. Membangun desa butuh komunikasi yang mudah dimengerti warga, bukan yang berbelit-belit. Lalu diajak untuk kerjasama, diberikan peran untuk menuju perubahan yang nyata. Membangun desa butuh komunikasi yang mudah dimengerti oleh warga, bukan yang berbelit-belit. Lalu diajak untuk kerjasama dan diberikan peran untuk menuju perubahan. Pemimpin harus mau mendengar, bukan untuk didengar saja. Pemimpin harus menjadikan belusukan sebagai darah daging, bukan belusukan hanya saat kampanye saja. Tangis haru di seluruh rakyat Jawa Tengah saat acara perpisahan kantor gubernur Semarang adalah bukti bahwa Ganjar Pranowo pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya. Tak bersekat, bahasanya sama seperti bahasa kita. Bajunya sama seperti baju kita. Makanannya sama seperti yang kita makan biasanya. Bahkan tidak sekali 2 kali Ganjar menginap di rumah warganya. Itulah pemimpin yang seutuhnya. Pemimpin yang lahir dan besar di tengah-tengah rakyat, bukan besar di tengah-tengah elit. Pada akhirnya, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Jawa Tengah karena telah melahirkan anak kandung rakyat, Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menjadi rumah bernaung bagi Pak Ganjar untuk berkarya. Datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Mohon izin, titip Jateng ya Pak Nana. Pak Ganjar akan kami bawa ke istana, melanjutkan estafet dari Pak Jokowi untuk 2024. Saya John Sitorus, mari berspekulasi.